Halo Sobat Unsur, selamat datang di Bis Unsur, bincang santai ala Unsur. Nah, ketemu lagi bareng aku Dila yang akan nemenin kalian Sobat Unsur. Nah, saat ini aku bersama dua narasumber spesial kita yang akan ngebahas terkait salah satu rangkaian kegiatan acara yang ada di Unsur loh. Nah, boleh lebih lanjutnya bisa nyapa nih kakak ke Sobat Unsur. Halo semuanya, perkenalkan aku Vika Dian Kartika dari Teknologi Pangan Angkatan 2022. Saat ini aku sebagai Project Officer dari acara PKM Rektor Cup 3 2023. Oke, halo Sobat Gensut, kenalin aku Devia Angelina Sofian dari Biologi Angkatan 2022 dan saat ini aku menjabat sebagai koordinator acara PKM Rektor Cup 3. Oke, nah bersama Kak Vika sama Kak Devia kita bakal ngebahas soal PKM Rektor Cup 3 untuk tahun 2023. Nah, pertama-tama apa sih PKM Rektor Cup 3 itu sendiri? Boleh mungkin bisa dijelasin entah dari Kak Vika atau Kak Devia? Kak Vika. Oke. Jadi PKM Rektor Cup 3 sendiri sebenarnya adalah lomba program kreativitas mahasiswa yang diadain di tingkat Universitas Jenderal Sudirman gitu Sobat Gensut. Kalau misalkan PKM yang biasa nih yang Simbol Mawa itu kan adanya di tingkat nasional, terus hasil akhirnya tuh mendapatkan pendanaan. Kalau misalkan PKM Rektor Cup itu jadi kayak jembatan dan pemanasan sebelum masuk ke Simbol Mawa gitu Kak. Jadi nantinya proposal-proposal yang masuk ke PKM Rektor Cup itu bakalan disaring dan dipilah-pilah gitu, terus yang potensial itu dimasukin ke Simbol Mawa. Dan misalkan nih dari proposal-proposal itu masih ada yang kayak ada kesalahan penulisan atau kesalahan format, itu nanti masih bisa diperbaiki di sekolah PKM gitu Pak. Oke, nah kira-kira untuk acara PKM Rektor Cup 3 ini sendiri ada tema terkhususnya nggak? Oke, untuk tema sendiri ada ya Kak. Jadi tahun ini PKM Rektor Cup 3 ini menggagaskan tema yang berjudul Limitless, Sinergi Sudirman Muda Berkarya Tanpa Batas Menuju Gelora Pimnas 2024. Kenapa sih harus limitless? Jadi kita ini tahu bahwa PKM itu kan hal yang serius ya Kak, kayak keilmiahan, terus juga penulisan yang sistematikanya benar-benar ruwet. Nah, kita membuat tema yang benar-benar membuat peserta tuh enjoy. Oh, limitless artinya tanpa batas nih Kak. Mahasiswa Unsur bebas berkarya dan menuangkan ide kreatifnya, inovasinya di dalam sebuah karya tulis itu. Dan kita mengambil kutipan Gelora Pimnas 2024 di mana nanti kita mempersiapkan untuk ke PKM atau Pimnas 2024 nanti tahun depan seperti itu Kak. Oke, nah dari tema tersebut ada nggak sih yang bikin beda dari PKM sebelumnya selain yang limitless itu sendiri? Oke baik Kak, jadi untuk temanya sendiri itu kita lebih enjoy. Jadi kalau PKM tahun lalu itu kan semi formal ya Kak. Kalau kita juga semi formal tapi kita menuangkan satu hal yang bikin kayak magic. Jadi limitless itu kita ada unsur dreamy dan magicnya, di mana nanti ketika membayangkan PKM Rektor Cup 3 itu seperti apa, kita langsung berimajinasi liar gitu. Oh, kita sedang berada di galaksi, terus juga kita tuh bebas menuangkan gagasan ide kita tanpa harus mengikuti kemauan orang lain atau kemauan dari beberapa pihak gitu. Oke, berarti buat Sobat Gensut yang tertarik ikut PKM Rektor Cup 3 ini nggak perlu takut lagi untuk gagal ataupun ini semua bisa nyoba kayak gitu ya? Betul banget. Oke, nah tadi kan sempat disinggung juga PKM Simbol Mawa ya? Nah, kira-kira ada perbedaan lainnya nggak ya yang ngebedain antara PKM Rektor Cup 3 dengan PKM Simbol Mawa itu sendiri? Pasti ada sih Kak, kayak kalau misalkan pertama dari ini ya badan yang gagas gitu. Kalau misalkan PKM Rektor Cup itu cuma di tingkat univ, kalau PKM Simbol Mawa itu udah di tingkat nasional gitu. Terus lagi kalau misalkan PKM Rektor Cup itu ntar hadiahnya itu cuma dapet juara 1, 2, 3 kayak gitu Kak. Tapi kalau misalkan berhasil lolos di PKM Simbol Mawa itu bisa dapat pendanaan, dan pendanaannya itu berkisar antara 8 sampai 12 juta. Makanya buat teman-teman Sobat Gensut nih yang pengen proposal PKM-nya didanai, itu PKM Rektor Cup bisa jadi wadah atau ajang buat pemanasan kayak gitu. Karena proposal yang masuk
ujung-ujungnya juga bakalan disaring dan masuk ke proposal PKM Simulmawa kayak gitu Kak. Oke, nah berarti lumayan juga ya buat temen-temen Gensut yang pengen ikut lomba ini PKM ini, lumayan juga, apalagi ada hadiahnya dan masih banyak lagi ya benefitnya ya. Nah, kira-kira nih bagaimana sih rangkaian kegiatan PKM Rektor Cup 3 dan timeline acaranya tuh kurang lebihnya seperti apa ya? Oke baik, mungkin aku akan menjelaskan timeline PKM Rektor Cup 3 Kak. Jadi kita itu buka pendaftaran dari 8 Oktober sampai 12 November. Jadi nanti teman-teman Sobat Gensut jangan lupa ya, terakhir pengumpulan proposal itu 12 November. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan menunggu dekat-dekat nih, deadlineers banget. Nah itu jangan sampai karena banyak sekali ya Fik, lampiran yang harus dilampirkan di dalam proposal. Jadi teman-teman dipersiapkan ya. Nah selanjutnya untuk pengumuman finalis itu akan diumumkan pada tanggal 24 November. Selanjutnya untuk technical meeting itu nanti akan diadakan secara offline teman-teman pada tanggal 26 November. Nah untuk presentasi atau pada saat hari hanya itu kita akan mengadakan secara offline. Jadi 8 skema itu akan dilombakan secara serentak Kak. Itu pada tanggal 2 Desember. Nah untuk awarding ceremony-nya ini agak jauh Kak timelinenya. Jadi berkisar tanggal 24 Februari gitu. Jadi buat teman-teman Sobat Gensut jangan lupa untuk submit proposal, dan nanti untuk awarding ceremony ini spill dikit mungkin ya Kak, boleh ya? Boleh. Jadi untuk nanti awarding ceremony pada tanggal 24 Februari ini nanti kita akan meriah banget ya Fik. Kita akan mengundang beberapa talent dan nanti acaranya itu pasti bakalan happening banget, bakal happy, kita bakal seru-seruan banget. Terus tambahan sedikit Kak. Ya. Jadi buat teman-teman ini terkait pendaftaran ya, kan saat ini kita lagi buka pendaftaran nih Kak sampai 12 November. Nah, pendaftaran proposal sama pengumpulan proposal itu sebenarnya dibedain gitu. Jadi teman-teman yang udah punya ide, udah punya tim itu bisa daftar dulu, terus baru upload proposalnya nanti, misal kayak 2 minggu kemudian. Atau kita juga ada nih Kak, salah satu rangkaiannya itu ada Find Your Dosbing. Jadi buat teman-teman nih Sobat PKM yang sebenarnya udah punya ide, udah punya kelompok, tapi masih bingung nih siapa ya dosen pembimbingnya, karena kan dosen pembimbing kalau di PKM tuh penting banget gitu Kak, karena yang bakalan ngedampingi nih dari PKM Rektor Cup, terus misal lolos di Simulmawa sampai ke Pimnas nanti yang bakalan ngasih insight, terus nge-mentorin juga. Nah itu kita udah ada listnya dan itu tuh bisa dicek di Instagram kita di Sudirman Project. Betul. Oke. Wah cukup kompleks tapi agaknya membantu Sobat Gensut nih ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bingung, yang ragu-ragu, kayak ngerasa kayak PKM ini sulit dan lain-lain. Cuman coba teman-teman Gensut diperhatikan lagi jawaban dari Kak Devia dan Kak Vika, ini cukup banget ngebantu kalian. Kalian boleh daftar dulu, abis itu kalian juga kalau belum dapat dosen pembimbingnya juga kalian bisa dibantu. Abis itu juga pendaftaran proposalnya juga sampai 12 November ya, masih ada beberapa minggu lagi nih. Nah, terkait selain rangkaian kegiatan, target dan output dari kegiatan PKM Rektor Cup 3 ini apa sih? Oke Kak, ini pertanyaan menarik sih. Ya. Kalau targetnya sendiri ya, kita tuh menargetin mahasiswa aktif di Universitas Jenderal Sudirman, khususnya angkatan 20, 2021, 2022, dan 2023. Apalagi maba-maba 23 nih yang kayak masih awam tentang PKM gitu kan. Kita berharapnya tuh banyak yang upload proposal gitu, kayak mereka jadi mengenal loh kalau misalkan di universitas, di kampus itu ada lomba yang namanya PKM dan itu tingkat nasional kayak gitu kan. Terus Kak, jujur PKM tuh acaranya kalau yang Simulmawa itu nanti bakal meriah banget karena kalau di SMA itu PKM itu kayak KSN-nya gitu Kak. Jadi bener-bener semua universitas di Indonesia nanti disaring, di Pimnas dipertemukan gitu Kak. Itu bakalan keren banget sih. Oke, terus kalau nggak salah ya, dengar-dengar bener nggak sih ya kalau misalkan PKM yang lolos sampai Pimnas bisa dikonversi juga untuk menjadi tugas akhir kayak gitu. Itu bener banget sih Kak. Itu benefit yang sangat meringankan kita ya sebagai mahasiswa gitu. Kayak kalau misalkan temen-temen nih udah upload proposal, lolos di Simulmawa, lolos PKP 2, terus sudah sampai Pimnas, itu bisa dikonversi ke skripsi gitu.
Jadi mendapat keringanan ya, Dev? Betul, bahkan kalau misalkan menang Kak di PIMNAS dapat gold atau mungkin silver medal itu nanti bisa nggak usah skripsi Kak. Jadi tergantung Kak, kalau misalkan dia relevan nih sama jurusannya, ngambil bidangnya. Nah itu bisa nggak usah skripsi Kak. Wah bener-bener keren banget sih. Asik banget sih. Nah, siapa sobat Genset di sini yang pengen lulus tanpa skripsi ikut PKM makanya ya. Nah, selain lulus tanpa skripsi, kira-kira ada benefit lain nggak ya? Mungkin dari connecting, kayak misalkan dari relasi atau apanya, mungkin ada nggak ya yang bisa dijelasin? Atau cuman selain lolos tanpa skripsi aja? Paling meningkatkan personal branding Kak, karena kan dengan kalau misalkan kita menjuarai PKM atau bahkan ikut nih karya kita terus juga dikenalkan karyanya, nama ketuanya, karyanya, nama anggotanya, itu nama kita kan terpampang Kak. Jadi kayak meningkatkan personal branding kita. Terus juga ini ya Fik, menambah wawasan kita terkait dengan penulisan. Karena kan kepenulisan sendiri itu nanti akan membantu ketika kalian menyusun tugas akhir terus skripsi. Jadi menurut aku PKM ini sangat-sangat membantu, bener gak Fik? Satu lagi ya kata aku, PKM itu bener-bener ini ngasih ruang buat kita berekspresi gitu Kak. Kayak ide-ide yang selama ini kita pendam, apalagi gagasan-gagasan buat Indonesia gitu. Misal kita pernah nih pengen bikin aplikasi yang bisa bikin anak kos hidup sehat gitu. Anak kos nggak kena humah lagi. Itu tuh ide-ide kayak gitu tuh bisa dituangin dalam bentuk proposal PKM. Atau kita pengen bikin sosmed yang ramah anak. Jadi nanti isinya bener-bener anak-anak aja. Itu bisa tuh dituangin di PKM. Jadi ide mereka bakalan apalagi kalau di Simbol Mawe ya, itu bakalan dikasih pendanaan. Nah, dana itu bisa dipakai untuk riset. Risetnya nanti bisa output akhirnya itu bisa dapat publikasi jurnal ilmiah atau bisa juga punya produk, kewirausahaan kayak gitu-gitu Kak. Jadi ada apa ya benefit long term gitu Kak. Berarti nggak cuman lulus tanpa skripsi doang, tapi soft skill dan hard skill-nya juga terlatih ya. Tuh, sobat Gensut, tunggu apa lagi coba ya kalau misalkan benefitnya sebanyak ini tapi kalian masih ragu ya, apalagi tema untuk PKM Rektor Cup sekarang kan limitless ya. Betul. Tanpa batasan. Nah, terus juga mungkin pertanyaan terakhir kali ya, informasi dan sistematika penulisan dapat dilihat di mana sih? Oke, untuk informasi dapat dilihat di IG Sudirman Project. Itu semua lengkap Kak. Kami rangkum di dalam Sudirman Project. Nanti diinfoin semua timeline dan juga rangkaiannya, mulai dari Venue Dosbing, Venue Team, terus juga pengumuman finalis dan bahkan Q&A terkait dengan PKM Rektor Cup 3 ini. Betul. Nah, untuk ini ya, apa namanya Kak? Mungkin dari segi kesistematika kepenulisan ya Kak. Benar-benar. Itu bisa diakses di guidebook. Nanti guidebooknya itu bisa diakses kalau kalian misalkan hilang nih, tiba-tiba tenggelam di grup, guidebooknya itu bisa diakses lagi lewat link tree yang ada di atau disematkan di IG Sudirman Project. Bener. Sama satu lagi Kak, di sistematika penulisan itu kita juga udah nyediain tuh outline-nya. Jadi teman-teman Sobat Gensu tuh tinggal download terus diisi aja, nggak perlu kayak aduh ini harus gimana urutannya, marginnya segala macam itu udah kita atur. Udah kita atur. Jadi nggak ada alasan juga ya. Males gitu. Nggak ada alasan untuk males. Nggak ada alasan lagi buat nunda, buat ragu. Pokoknya semua informasi ada di Sudirman Project. Betul. Oke. Untuk closing statement ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Kapan lagi kalian bisa dapetin benefit sebanyak itu dari satu rangkaian acara? Oke. Nah, Oke, mungkin kita cukupkan sampai sini aja ya. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Vika, Kak Devia atas waktunya karena udah menyempatkan hadir menjadi narasumber dari Bis Unsut episode kali ini. Nah, itu dia Bis Unsut kita kali ini, Sobat Gensut. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kira-kira apalagi ya saran atau kritik untuk episode berikutnya. Nah, mungkin tagline-nya boleh di ini dulu. Mungkin tagline-nya gini Kak, show your action, explore the unknown. Oke, bisa bareng-bareng dulu kali ya. Untuk sebagai penutup mungkin kita kasih tahu tagline dari PKM Rektor Cup 3 itu sendiri dulu ya. Mungkin siapa yang pimpin? Oke. PKM Rektor Cup 3 2023, show your action, explore the unknown. Universitas Jenderal Sudirman. Merdeka!